dengan perahu layar pada zaman itu dari pelabuhan Sunda Kelapa Jakarta Utara. Di sanalah Habib Ali bin Ahmad bin Jain Al-Aidin yang juga dikenal sebagai wali keramat Pulau Panggang. Ia adalah ulama dan mubalik asal Hadramaut yang pertama kali menjabarkan agama Islam di Pulau Panggang dan sekitarnya. Pada abad 18 ia bertandang ke Jawa berdakwah bersama dengan 4 sekawannya, yakni Habib Abdullah bin Musin Al-Attas Keramat Empang Bogor, Habib Muhammad bin Ahmad Al-Mahdar Bendo Surabaya, Habib Muhammad bin Idrus Al-Absi Ampel Surabaya, bin Salim Al-Attas Malaysia. Al-Maghfurlah Habib Ali ke Batavia, sementara keempat kawannya masing-masing menyebarkan ke kota dan negeri di atas. Al-Maghfurlah berdakwah dari Pulau Seribu sampai dengan wilayah Pulau Sumatera, yaitu Palembang di Batavia. Al-Maghfurlah Habib Ali bermukim di Kebun Jeruk dan menikah dengan Sarifah setempat, yakni Sarifah Jahra binti Sarif bin Musin bin Sarif Al-Habsi. Dari perkawinannya itu dikaruniai seorang putra bernama Hasim bin Ali Aidin. Suatu hari Al-Maghfurlah mendapat kabar di sebelah utara Jakarta ada sebuah pulau yang rawan perampokan dan jauh dari dakwah Islam, yaitu Pulau Panggang. Beberapa waktu kemudian ia memutuskan untuk mengunjungi pulau tersebut. Ketika Al-Maghfurlah sampai di pasar ikan hendak menyeberang, ternyata tidak ada perahu. Maka ia pun bertafakur dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kemudian muncul kurang lebih 1000 ekor lumba-lumba menghampirinya. Ia lalu menggelar sejarah di atas punggung lumba-lumba tersebut. Kemudian ikan lumba-lumba mengiringi beliau menuju Pulau Panggang. Demikianlah salah satu karamah Al-Maghfurlah Habib Ali. Menurut cerita dari Habib Abdullah bin Musin Al-Attas kepada salah satu muridnya, yakni Habib Ali bin Muhammad bin Tawir Al-Haddad, bahwa setiap Habib Ali menurut Habib Abdullah bin Al-Attas, salah satu muridnya Habib Ali bin Muhammad Al-Haddad, bahwa setiap kali ia hendak berdakwah, beliau berdiri di tepi pantai pasar ikan dan mengangkat tangan sambil bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka datang ikan lumba-lumba kurang lebih 1000. Selanjutnya 1000 ekor mengiringi beliau di samping kanan, kiri, depan, belakang beliau dan mengantar sampai ke tempat tujuan untuk berdakwah. Sosoknya sangat sederhana, cintai kebersamaan, mencintai fakir miskin dan anak yatim. Bisa dimaklumi juga dakwahnya mudah diterima oleh warga Pulau Panggang dan sekitarnya. Ia mengajar dan berdakwah sampai ke pelosok pulau, bahkan sampai ke Palembang, Singapura dan Malaka. Karena lainnya suatu malam usai berdakwah di Keramat Luar Bentang, Penjaringan Jakarta Utara, ia pulang ke Pulau Panggang. Di tengah laut perahunya dihadang gerombolan perompak, tapi dengan tenang Al-Maghfurlah Habib Ali melemparkan sepotong kayu kecil ke tengah laut. Ajaib, kayu itu berubah menjadi karang dan perahu perompak itu tersangkut di karang. Maka berkat pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu Al-Maghfurlah Habib Ali dan rombongan selamat sampai di rumahnya di Pulau Panggang. Setelah semalam beliau mendapat isyarat sebentar lagi ia akan wafat. Ketika itu sebenarnya ia ingin ke Palembang, namun dibatalkan, dan beliau kepada santrinya ia menyatakan, saya tidak jadi ke Palembang. Benar apa yang ia katakan. Keesokan harinya 20 Dzulqa'dah tahun 1312 Hijriah atau 1891 Masehi, ia wafat dan dimakamkan di kawasan di ujung timur Pulau Panggang. Suatu hari Pulau Panggang diangkat ke Batavia dengan sebuah kapal Belanda konon untuk dievakuasi beberapa perahu kecil berisi penduduk ditarik dengan rantai besi ke arah Belanda yang jauh-jauh dari pantai. Mendengar kabar itu, Al-Maghfurlah Habib Ali menangis, lantas berdoa kepada agar seluruh penduduk Pulau Panggang diselamatkan. Doanya dikabulkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rantai besi yang digunakan untuk menarik perahu berisi penduduk itu tiba-tiba putus, sehingga Belanda urung membawa penduduk ke Batavia. Sesungguhnya jenazah almarhum akan dibawa ke Batavia untuk dikemukakan atau dimandikan istri dan anaknya serta dimakamkan di sana. Namun ketika jenazah sudah berada di atas perahu yang sudah berlayar beberapa saat, tiba-tiba tiang layar perahu patah dan perahu terbawa arus kembali ke Pulau Panggang. Hal ini terjadi berturut-turut sampai 3 kali. Akhirnya penduduk kampung memaknai peristiwa itu sebagai kehendak almarhum dimakamkan di pulau tersebut.
Keesokan harinya setelah Abdullah kembali dimakamkan, beberapa orang dari penduduk Pulau Panggang beri kabar kepada istrinya, Sarifah Zahra binti Salim bin Musa bin Musa bin Ja'far al-Absi. Istrinya menjawab, ya, saya sudah tahu Habib Ali tadi telah datang memberi kabar kepada saya tentang meninggalnya dia dan dimakamkan di Pulau Panggang. Sampai saat ini makam tersebut bernama makam keramat Habib Ali bin Ahmad bin Jain al-Aidid yang masih berdiri kokoh di wilayah RT 006 RW 03 Kelurahan Pulau Panggang, Kepulauan Seribu. Habib Ali bin Ahmad bin Jain al-Aidid adalah seorang ulama yang berani merintis dakwah di kawasan terpencil dan berhasil. Demikianlah sekilas dari riwayat Habib Ali bin Ahmad bin Jain al-Aidid. Dan sebelum al-Baqi tentu mari bacakan surat Al-Fatihah. Semoga berkat Sohibul Hol Habib Ali bin Ahmad bin Jain al-Aidid dan semua warga Pulau Panggang, Pulau Seribu. Semoga Allah jauhkan bala, musibah. Semoga Allah berikan rahmat di tempat ini di Pulau Seribu. Al-Fatihah wa ala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sohibul Hol Habib Ali. Syiril Fatihah.